Shalom adik-adik. Shalom. Kak Diana bersuka cita loh hari ini karena Ya. Kak Diana bisa berjumpa lagi dengan adik-adik Amin. sekalipun masih secara online. Nah, tapi kalian tahu nggak? Udah banyak loh teman-teman kalian yang datang beribadah ke gereja kita di Kebon Jeruk. Tapi kayaknya masih ada yang belum datang ya? Iya kak. Ya Mas Hari ya? Banyak yang Masih belum. ada. Nah, hari ini Kak Diana mau ajak semua yang belum pernah datang lagi ke gereja kita, yuk datang ke gereja kita beribadah bersama-sama. Ya. Amin. Setuju. Haleluya. Amin. Oke. Sebentar, sebelum kita berdoa untuk membuka ibadah kita hari ini, coba adik-adik lihat. Gimana penampilan kakak-kakaknya hari ini? Rapi kak. Cantik pasti dong. Ya. Ganteng? Oh iya, Mas Ari ganteng. Jangan Kak Diana dibilang ganteng ya. Nah, kakak-kakaknya sudah siap untuk beri yang terbaik buat Tuhan Yesus. Coba Kak Diana tanya sama adik-adik, yang sudah siap beri yang terbaik buat Tuhan Yesus boleh lambaikan tangannya. Pakaiannya sudah oke, Alkitabnya sudah di sebelah. Amin. Oke. Yes, puji Tuhan. Kak Diana senang, adik-adik sudah siap. Sekarang kita mau buka ibadah kita hari ini dengan doa ya. Yuk, kita buka dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau hari ini kami boleh berkumpul kembali, kami boleh beribadah. Kami tahu Tuhan, semua karena kasih sayang dan pemeliharaan Tuhan. Amin. Kami rindu hari ini kami boleh bersekutu, kami boleh memberi persembahan kami, pujian, penyembahan Amin. kami yang terbaik bagi Engkau. Ya. Hadirlah ya Tuhan, pimpin kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Biar semuanya menyatakan kemuliaan bagi nama Amin. Tuhan saja. Kami buka, kami awali ibadah kami hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama katakan Amin. Amin. Haleluya adik-adik. Kita menikmati kasih sayang Tuhan ya. Karena kita punya seseorang, satu pribadi yang sangat spesial. Ya. Siapa itu? Yesus. Yesus, betul. Tuhan Yesus yang kita bisa sebut sebagai kekasih jiwa kita. Amin. Ya, Kak Diana mau ajak kita semua bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian pertama kita. Yesus kekasih jiwaku. Adik-adik, yuk kita nari ya. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, kita mengangkat pujian, tinggikan nama-Mu dengan gendang, ku puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Bentar adik-adik, tadi ada kata-kata dalam pujian dengan gendang ya. Adik-adik, siapa yang sudah pernah main gendang di sini? Mungkin semua udah pernah ya. Kalau main gendang kan gayanya gini ya. Nah, nanti kita mau ganti kata-kata gendang itu dengan alat musik yang lain. Apa itu coba? Kita lihat Mas Ari. Mas Ari mainin apa? Gitar. Kalau gitar gayanya gimana? Gini ya. Oke, kasih ya. Nah, kalau seruling gimana? Ayo gayanya. Begini. Kalau begini apa nih? Oh, ini trompet ya. Seruling gini ya. Oke, jarinya digerakin ya. Siap. Oke. Ya, lagi Mas Ari. Shalala. Shalala.
jiwa kita, itu berarti Yesus kita mau beri yang terbaik. Amin. Dia lebih dari segalanya. Amin. Lebih dari hobi kita, Ya. lebih dari masalah kita juga. Amin. Artinya kita mau isi pikiran kita, waktu kita yang terbaik, yang lebih lagi buat Tuhan. Ya. Amin. Amin. Nah adik-adik, kita punya Tuhan bukan sekedar baik aja loh, tapi Dia setia. Amin. Amin. Setia dengan janjinya. Kalau Tuhan bilang Tuhan akan memberikan jawaban bagi doa kita, gak ada tuh keadaan yang bisa membatalkan janji Tuhan. Siapa yang hadir ibadah minggu lalu? Ada Kak Sira yang kasih kesaksian waktu Kakak Sira ini menunggu jawaban untuk sekolah lanjutannya. Kak Sira cerita, ada waktu-waktu dia menanti, ada kekhawatiran, ada ketakutan, bahkan ada ketidakpercayaan. Tapi Kak Sira belajar pegang janji Tuhan. Amin. Dan di akhir kesaksiannya Kak Sira tunjukkan, ceritakan, ternyata Tuhan Yesus tuh setia. Tuhan Yesus gak pernah ingkar janji. Amin. Hebat ya Tuhan kita ya. Bagian kita adalah tetap percaya, tetap berdoa, tetap memuji menyembah. Ya, mau janji adik-adik sama Tuhan Yesus kita. Amin. Sekalipun banyak PR, kita nggak mau tinggalin jam doa kita. Amin. Sekalipun ada banyak teman-teman yang ngajak jalan-jalan, kita nggak mau tinggalin jam ibadah kita. Amin. Haleluya. Siapa yang mau janji setia sama Kak Diana? Sama-sama janji, maksudnya bukan janji sama Kak Diana, janji sama Tuhan. Oke. Kata orang kasih, janjian itu salah satunya gini ya. Ya Mas Ali ya? Apa itu namanya? Pinky promise ya. Ayo coba sama kiri dan kanannya, boleh dong. Kita mau pinky promise, janji setia sama-sama. Kak Diana janji setia sama Kak Asi. Kak Diana janji setia sama Mas Ari. Ya. Adik-adik juga janji setia. Amin. Kenapa harus janji setia sama kiri kanannya? Kita sama-sama saling mengingatkan nanti, ya. Oke? Sama-sama belajar kesetiaan kita jadi persembahan yang terbaik buat Tuhan. Ya. Lewat pujian kedua ini, kita mau senangkan hati Tuhan lebih lagi dan bersyukur buat kesetiaan Tuhan. Amin. Amin. Kudaki-daki, turun-turun lembah yang curam. Pada pagi Tuhan Yesus tetap ada buat kita. Amin. Haleluya. Amin. Kudaki-daki, daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun-turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang ruang hijau membentang. Yesus beserta. Lagi kudaki-daki, kudaki-daki, daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun-turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di sukaku dan kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena kau Yesus Tuhanku. Haleluya. Pujian ini kata-katanya gimana sih adik-adik? Di kanan Tuhan ada, di kiri ternyata Tuhan tetap ada, di suka Tuhan ada, di duka waktu kita lagi susah, lagi sedih, Tuhan tetap ada. Amin. Adik-adik, luar biasa sekali kesetiaan Tuhan kita. Adik-adik mau yuk kita sama-sama belajar seperti Tuhan. Kita mencontoh kesetiaan Tuhan. Amin. Haleluya. Belum capek berdiri, kita mau angkat pujian ini lagi, yang terbaik lagi untuk Tuhan. Haleluya. Kudaki-daki. Ikutin gak ya kakak-kakaknya ya? Daki-daki gunung yang tinggi. Turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang itu hijau membentang. Yesus besertaku, ku kanan
kasih Tuhan. Kau ada Yesus di atas, di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena kau Yesus Tuhan. Katakan karena kau Yesus Tuhanku, karena kau Yesus Tuhan, karena kau Yesus Tuhanku, karena kau Yesus Tuhanku. Kita sangat bersyukur kita punya Tuhan seperti Dia. Amin. Adik-adik boleh duduk kembali. Kita mau persiapkan hati kita lebih jauh untuk mendengarkan firman Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami boleh menerima penjagaan-Mu. Kami boleh menikmati kesetiaan-Mu. Bahkan kami boleh lihat Tuhan, firman-Mu itu kekuatan kami. Amin. Firman-Mu itu terang bagi langkah kami. Amin. Kami mau terus belajar akan firman-Mu, sebab kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu dengar perkataan-Mu Tuhan Yesus. Mari adik-adik kita mengangkat pujian ini. Haleluya. Arahkan hatimu lebih lagi kepada Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakimu. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang, dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau besertaku, bersamaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kakak mau ajak adik-adik angkat pujian ini kembali dari awal. Adik-adik bisa buka kedua belah tanganmu, arahkan kepada Tuhan. Tanda kita buka juga hati kita kepada Tuhan. Mari sama-sama angkat kembali dari awal. Katakan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu Tuhan. Firman-Mu pelita bagi
datang kepada kami ya Tuhan. Tapi hari ini kami mau tetap katakan di hadapan-Mu, kami perlu firman-Mu. Sebab kami tahu Engkaulah yang paling tahu jalan-jalan di kehidupan kami. Engkau juga Tuhan yang sesungguhnya telah menyediakan rancangan-Mu yang terbaik. Karenanya kami hari ini anak-anak-Mu Tuhan, kami mau belajar duduk tenang. Kami mau arahkan telinga kami untuk suara firman-Mu. Doa kami untuk Kak Asih, berkati Tuhan, hingga apa yang Kak Asih boleh sampaikan sungguh berasal dari Engkau. Firman yang hidup, yang sanggup mengubahkan hidup kami hingga jadi seperti yang Tuhan mau. Biar hadirat-Mu, kuasa-Mu yang membungkus setiap kami, hingga firman-Mu itu Tuhan seperti benih yang baik jatuh ke tanah hati kami yang subur, hingga bertumbuh dan menghasilkan buah yang memuliakan nama Engkau. Kami siap Tuhan menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, shalom adik-adik. Wah, Kak Asih senang banget kita bisa berjumpa lagi, yang di gereja atau yang di rumah. Halo semuanya. Pastinya kita sudah mempersiapkan diri kita yang terbaik buat Tuhan, buat dengerin firman Tuhan. Oke, adik-adik duduk diam, dengarkan dengan baik. Hari ini kita memasuki minggu keempat di bulan Juli. Kita sudah belajar dari minggu pertama, kedua, ketiga tentang firman Tuhan. Kalau bulan ini kita belajar tentang Petrus keluar dari penjara, ya, betul? Betul. Minggu pertama kita belajar tentang yang disampaikan Kak Dea. Ya, kita belajar tentang berdoa membawa hasil. Kita tahu di situ ada satu tokoh di video yang bernama Dexter. Dia berani melawan ketakutannya. Dia, karena dia berdoa, dia memperoleh apa? Pertolongan dari Tuhan. Dia menjadi berani. Ya, kita tahu karena berdoa akan ada mukjizat yang terjadi, ada pertolongan dari Tuhan yang terjadi buat kehidupan Dexter dan keluarganya. Karena kita tahu doa sangat besar kuasanya, seperti yang Kak Dea sampaikan. Kemudian yang kedua, minggu kedua yang disampaikan oleh Kak Boima, kita belajar tentang memberi dengan cuma-cuma. Memberi dengan cuma-cuma artinya kita memberi segala sesuatu tanpa mengharapkan imbalan. Betul adik-adik. Jadi kita bisa diingatkan tentang orang lumpuh yang disembuhkan Tuhan Yesus lewat Petrus. Tuhan memberikan kesembuhan itu dengan gratis. Tapi Petrus setelah menerima itu, orang lumpuh itu menerima kesembuhan dari Tuhan lewat Petrus, nama Tuhan dipermuliakan. Ada banyak orang-orang yang menjadi percaya sama Tuhan Yesus. Ya, jadi kita sudah terima berkat dari Tuhan dengan gratis. Kita juga harus belajar menjadi berkat buat orang lain dengan tanpa mengharapkan imbalan. Kemudian yang ketiga, minggu ketiga disampaikan oleh Kak Adel yang bertema Tuhan Yesus telah mengalahkan dunia. Kita lihat Petrus di penjara, tetapi karena dia berdoa, Tuhan tolong sehingga dia bebas dari penjara. Tuhan telah mengeluarkan Petrus dari penjara. Tuhan telah mengalahkan setiap kejahatan-kejahatan yang ada di dunia. Tuhan telah disalibkan, dia mengalahkan dunia dan menyelamatkan kita semua. Nah, kita sudah banyak belajar di minggu ini. Kemudian hari ini kita belajar firman Tuhan. Kak Asih beri tema ikuti teladan dan jadilah teladan. Amin. Kita sudah banyak belajar dari Petrus, dari Dexter, dari siapa lagi, Paulus, dari setiap firman Tuhan dari minggu pertama hingga kemarin. Ya, kita belajar setia, kita belajar berdoa, kita belajar melawan ketakutan kita. Kita harus ambil setiap
contoh dan teladan yang baik-baik dalam kehidupan kita. Kita buka dulu di Filipi 3 ayat 17. Kasih bacain ya. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Paulus berkata, ikutilah teladanku. Kita harus setia sama Tuhan. Kita harus mempunyai kasih persaudaraan. Kalau dari pasal-pasal sebelumnya kita baca. Jadi adik-adik, apa yang sudah adik-adik terima dalam teladan-teladan di sekolah, di rumah, di gereja yang baik-baik, ambil contoh-contoh. Dan kita harus jadi teladan buat teman-teman kita, buat orang-orang di sekeliling kita. Dan hari ini pasti banyak banget teladan yang sudah kita terima ya. Tapi Kak Asih hari ini mau kasih 3 poin teladan yang kita mau belajar sama-sama. Yang pertama, kita menjadi teladan dalam perkataan. Ayo, siapa yang masih suka marah-marah? Siapa yang masih suka ngomongnya pakai nada tinggi? Siapa yang masih suka ngomel-ngomel terus bersungut-sungut kalau disuruh mama papa? Siapa? Nggak ada. Hebat semuanya. Karena adik-adik yang di sini maupun di rumah semuanya anak-anak yang baik, yang luar biasa dalam Tuhan. Jadi kita harus menjaga perkataan kita, biar yang keluar dari mulut kita itu yang menjadi berkat buat orang lain, bukan menjadi persungutan buat orang lain. Ingat, yang sudah punya HP, perkataan juga bisa lewat status yang kita tulis. Kita juga harus jadi berkat lewat status-status yang kita tulis. Oke? Puji Tuhan. Kemudian yang kedua, teladan dalam tingkah laku. Nah, coba adik-adik perhatikan setiap perbuatan yang kita lakukan dalam sehari-hari. Di sekolah, di rumah, di gereja. Kita harus perhatikan. Coba lihat ini. Pasti adik-adik tahu ini apa? Apa? Betul! Tom and Jerry. Kalau kita lihat ya kartunnya, itu mereka suka berantem. Betul, nggak akur kan? Suka berantem Tom and Jerry. Tapi adik-adik, lewat poin yang kedua, kita harus jadi teladan dalam tingkah laku, biar kita memperhatikan setiap perbuatan kita sehingga tidak menimbulkan ya perselisihan. Kita jadi berantem. Kita harus perhatikan kita, kalau orang lain mau marah, kita harus lebih sabar ya. Terus jangan memancing amarah orang lain juga. Dan satu lagi, tingkah laku juga bisa, kita harus menjadi anak-anak yang ramah. Di gereja, di sekolah kita harus ramah, menyapa. Apalagi ada orang yang lebih tua dari kita, kita harus menyapa. Halo kakak, halo oma, halo bapak pendeta. Ya, nggak boleh sombong, nggak boleh lewat-lewat aja. Ya. Kemudian yang ketiga, kita harus menjadi teladan dalam kesetiaan. Nah, adik-adik, setia ini banyak banget di Alkitab. Ada Bapak Abraham, ada Ayub, ada Yusuf. Dalam setiap pergumulan mereka yang mereka alami, rintangan-rintangan yang mereka alami, tetapi mereka setia sama Tuhan. Adik-adik juga harus setia dalam segala sesuatu yang Tuhan percayakan. Di rumah, di sekolahan, kita harus setia. Setia berdoa, baca Alkitab, belajar, setia berbuat baik. Karena kita harus menjadi teladan yang baik. Karena orang-orang yang percaya, anak-anaknya Tuhan harus menjadi teladan yang baik. Seperti firman Tuhan, buka lagi di Titus 2 ayat yang ke-7. Kasih bacain lagi. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Jadi kita harus menjadi teladan dalam berbuat baik. Harus jadi anak-anak Tuhan yang baik, jujur. Kita harus perhatikan apa yang kita dengar, kita lihat. Segala sesuatu yang jelek, yang di luar Tuhan, kita harus tutup telinga, tutup mata, nggak boleh ditiru. Tapi yang baik harus kita contoh dan bagikan buat orang-orang di sekeliling kita. Oke? Jadi bila kita sudah hidup di dalam Tuhan, sudah hidup menurut teladan yang Tuhan beri, dalam kesetiaan, dalam perkataan, dalam tingkah laku, maka
segala sesuatunya akan Tuhan jadikan dalam hidup kita. Amin? Setuju? Oke adik-adik. Nah, ayat hafalannya kalau yang kelas sedang sampai kelas remaja di Titus 2 ayat yang ke-7 tadi. Ya, Titus 2 ayat yang ke-7. Kemudian kalau untuk yang kelas balita dan kecil ayat hafalannya yang tema tadi yang berkata ikuti teladan dan jadilah teladan. Tapi pakai gerakan ya. Gini gerakannya. Ikuti teladan dan jadilah teladan. Ulang ya. Ikuti teladan dan jadilah teladan. Gini tadi ya, ikuti teladannya gini ya. Oke adik-adik, demikianlah firman Tuhan, biar adik-adik semakin menjadi anak yang luar biasa, menjadi anak yang lebih baik lagi. Oke, sekarang kita akan mengakhiri firman Tuhan hari ini, kita akan sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami banyak belajar dari setiap firman Tuhan, dari kehidupan kami sehari-hari di rumah, di gereja, di sekolahan. Kami melihat teladan-teladan atau contoh-contoh bagi orang-orang yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Kami mau mengambil, kami mau menyerap, kami mau meniru setiap perbuatan-perbuatan, contoh-contoh yang baik dalam hidup mereka. Dan mau kami bagikan buat orang-orang, buat teman-teman kami di sekeliling kami. Terima kasih Yesus, biar kami terus dijagai setiap perkataan, tingkah laku, bahkan kesetiaan kami. Biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang makin luar biasa. Diberkati masa depan kami. Terima kasih Yesus, kami bersyukur, kami mau ikuti teladan Tuhan dan orang-orang sekeliling kami, dan kami mau jadi teladan buat banyak orang. Di dalam nama Yesus, kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, gimana adik-adik firman Tuhannya? Sangat memberkati ya. Amin. Hari ini kita belajar bagaimana mengikuti teladan yang ada di depan kita, hingga kita bisa menjadi teladan bagi orang lain, ya. Biar semuanya terjadi di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam kehidupan kita. Amin. Oke, tadi sudah disampaikan juga ayat hafalan. Kak Diana berharap menghafal ayat hafalan bukan sekedar mengikuti kakak-kakaknya, tapi kita meremakan ayat hafalan firman Tuhan itu jadi persembahan kita juga bagi Tuhan Yesus. Amin. Jadi Kak Diana mau dengar nanti minggu depan semua kelas hafal, yang kecil, yang sedang, yang besar, sampai yang remaja kalau ada. Oke. Apalagi pengumumannya ya kasih? Yang nggak gereja, tapi harapannya ke gereja semua. Yang nggak gereja tetap ada video call ya. Yes, nanti kita siap-siap. Kasih tahu mama papa kalau mama Hasi harus menggunakan handphone mama papa ya. Semua harus standby saat dihubungi oleh kakak-kakaknya. Oke, kalau nggak ada lagi, yuk Kak Diana mau ajak kita semua menutup ibadah kita hari ini tentunya tetap dengan ucapan syukur. Amen. Ya, yuk. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami belajar lewat firman-Mu bahwa Engkau Tuhan mengendaki kami menjadi teladan. Amin. Ajari kami Tuhan, hingga kami jadi seperti yang Kau mau. Amin. Mari adik-adik, kita akan berdoa menaikkan doa syafaat kita yang akan dipimpin oleh Kak Asi. Terima kasih Yesus. Lewat kebersamaan kami, lewat ibadah kami hari ini, kami tahu betapa kami sungguh mengasihi Engkau, karena kami tahu Yesus terlebih dahulu mengasihi kami. Terima kasih Yesus, dan di hari ini Tuhan, di ibadah kami bersama-sama bersatu hati, kami akan menaikkan doa syafaat di hadapan-Mu. Kami berdoa yang pertama buat kami semua anak-anak di sekolah minggu Tuhan, dari yang kelas balita sampai yang kelas remaja Tuhan. Kami berdoa ada proteksi dari Tuhan Yesus, dari Roh Kudus yang menjagai setiap langkah-langkah kami. Amin. Kami mulai memasuki sekolah normal secara tatap muka. Yes. Kami percaya penjagaan Tuhan ajaib buat setiap kami. Kami semua sehat. Amin. Kami semua aman dalam naungan-Mu Amin Yesus. Tuhan.
anak-anak kami Tuhan, semuanya yang bersekolah, kami percaya Tuhan Yesus yang menjagai kami. Yes, Kami terima dapat kasih. bersekolah dengan baik, kami menjadi anak yang berprestasi, Amin. kami menjadi teladan buat teman-teman kami di sekolah Tuhan. Makasih Yesus, kami juga berdoa Tuhan buat setiap orang tua kami masing-masing Tuhan. Kami percaya mereka Engkau berkati dengan limpah, Amin. dengan Amin. kesehatan, dengan Yes. sukacita, damai sejahtera, Yes, Engkau di dalam nyatakan nama bagi setiap Yesus. orang tua kami. Iya Tuhan. Buat kakek nenek kami, oma Iya. opa kami Iya, berdoa Tuhan Yesus yang jagai, Yes, di dengan dalam umur nama panjang, Yesus. kesehatan, damai sejahtera meliputi Di dalam kehidupan nama keluarga Yesus. besar kami Tuhan. Amin. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa teringat buat teman-teman kami yang jauh, yang mungkin sudah lama nggak bersama-sama kami beribadah. Tuhan Yesus yang menjagai teman-teman kami. Ada Rahel, ada Lauren, Iya, Tuhan. bahkan teman-teman kami yang lainnya. Kami berdoa Tuhan Yesus yang memberkati mereka. Yes, di dalam Makasih nama Bapak. Yesus. Kami juga berdoa buat guru-guru di gereja anak Tuhan, buat kakak-kakak kami yang setia mengajari kami, mendoakan kami. Tuhan Yesus yang berikan berkat yang khusus Engkau nyatakan buat kakak-kakak di sekolah minggu Amin. Tuhan. Terima kasih. Pekerjaan, segala pengharapan, setiap jalan-jalannya Tuhan Yesus yang menjagai. Amin. Terima kasih Bapak, buat Bapak Ibu Gembala, kami mengangkat tangan kami, berdoa melepaskan damai sejahtera, Yang terbaik. sukacita, Amin. berkat yang terbaik, Iya. melimpah Iya. buat Bapak Iya. Ibu Gembala Di kami. dalam nama Kami Yesus. berdoa yang terbaik buat mereka, sehat, senantiasa dijagai Tuhan. Yes. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami sangat bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau. Engkau yang akan menjagai kami sepanjang minggu ini, sepanjang tahun ini, dengan penuh berkat-berkat yang luar biasa, kejutan-kejutan yang dari Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami di akhir ibadah kami hari ini, kami akan bersama-sama berdoa Bapa kami. Ayo adik-adik semuanya bangkit berdiri. Kita akan sama-sama doa Bapa kami sebelum kita menerima berkat yang daripada Tuhan. Kita akan berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan jangan kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan kita akan menerima berkat dari Tuhan. Mari buka kedua belah tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Dia yang memilih engkau menjadi anak-anaknya. Amin. Dia yang menyediakan berkat yang terbaik. Dia yang memanggil engkau menjadi teladan. Amin. Karena sebelumnya dia juga yang memberikan dirinya menjadi teladan. Di dalam kasih, di dalam kesetiaan, dan di dalam segalanya. Jadilah engkau seperti yang Tuhan mau. Amin. Kami terima berkat-Mu Tuhan, Amin. memenuhi kami. Ya. Kami bawa dalam keluarga kami, Amin. dalam sekolah kami, Ya. dalam pergaulan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua ini berkati Tuhan. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.